Halo, selamat sore saudara. Saatnya kami sajikan rangkaian informasi aktual beretika di Kanal 22 TVRI Jogja yang juga bisa Anda ikuti di saluran digital pada frekuensi Kanal 29 UHF. Edisi hari ini hadir bersama saya Rahmat Idris. Dan saya Artika Amelia menjumpai Anda selama 1 jam ke depan dengan beragam informasi yang telah disiapkan tim redaksi kami. Selain berita berbahasa Indonesia, Anda juga dapat mengikuti berita berbahasa Jawa. Selain itu, saudara, Kanal 22 juga dapat Anda dengarkan di Radio Mega Suara 93,8 FM. Seperti biasa, kita awali dengan cuplikan berita utama. Universitas Gadjah Mada membantah telah merekomendasi penggunaan pupuk untuk pembuatan makanan. Hal ini menyusul pengakuan pemilik pabrik Nata de Coco kepada polisi. Republik Rakyat Tiongkok menjajaki kerjasama dengan Pemda DIY dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang ditandai dengan kunjungan Konsulat Jenderal RRT. Menjelang perayaan Paskah, pengamanan sejumlah gereja ditingkatkan. Satuan Brimob Polda DIY melakukan sterilisasi di sejumlah wilayah di DIY. Terima kasih Anda kembali di Kanal 22 TVRI Jogja yang juga bisa Anda ikuti di Radio Mega Suara 93,8 FM. Saudara, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan sejumlah program untuk memastikan pembangunan keluarga Indonesia yang terus lebih sejahtera. Dan informasi tersebut kami angkat dalam segmen topik hari ini. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tren migrasi dari desa ke kota di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Angka migrasi perkotaan tertinggi masih terjadi di Pulau Jawa, diikuti Bali, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Migrasi desa, kota, atau urbanisasi merupakan gejala sosial ekonomi yang berdampak bagi kesejahteraan dan kualitas hidup, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasil penelitian dari Rural Urban Migration in China and Indonesia yang dilakukan di 4 kota besar di Indonesia, yaitu Tangerang, Samarinda, Medan, dan Makassar, selama 5 tahun terakhir, peluang baik laki-laki maupun perempuan pedesaan yang bermigrasi ke kota hampir sebanding, yaitu 48% untuk perempuan dan 52% untuk laki-laki. Sedangkan jika dilihat dari karakteristik umur, menurut BPS rata-rata berusia muda. Pakar Perencanaan Wilayah dan Kota dari ITB, Bandung, Tommy Firman menyatakan, terjadinya urbanisasi tidak lepas dari bergesernya perkembangan ekonomi dari agraris ke sektor industri dan jasa. Dalam 10 tahun terakhir, daerah perkotaan Pulau Jawa meningkat signifikan dibanding provinsi lainnya di luar Pulau Jawa. Hal ini mengemuka pada seminar HUT ke-42 Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Di Pulau Jawa, masalah urbanisasi sebagian besar masih terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan perkotaan nasional guna merangsang pembangunan kota-kota dan pulau terluar Indonesia. Demikian Agung dan Arif Heriawan melaporkan. Informasi perakiraan cuaca tadi mengakhiri Kanal 22 informasi aktual dan beretika juga dapat Anda dengarkan di Radio Mega Suara 93,8 FM. Akhirnya saya Artika Amelia. Dan saya Rahmat Idris. Ikuti terus siaran kami di saluran digital pada frekuensi 29 UHF. Saatnya kami berdua pamit undur. Terima kasih yang telah bersama kami di TVRI Jogja yang memang istimewa. Selamat petang dan sampai jumpa.
tulisan yang sangat kaya akan literatur nasional yang diterbitkan dalam Population Migration Review dengan beberapa tokoh. 80-an, Pak Graham mulai banyak mempelajari migrasi internasional. Dan dia menjadi tokoh dunia di bidang ini. Saya kira lebih terkenal mengenai karyanya mengenai migrasi seperti itu. Dia menjadi salah satu nasional yang diterbitkan dalam Population Migration Review dengan beberapa tokoh. Worlds in Motion, Understanding International Migration in the Millennium. Jadi, tulisan ini tahun 2000-an, Graham lebih menitik beratkan perhatian pada dampak baik yang positif maupun yang positif seperti remittance, yaitu kiriman kembali. Adalah salah satu tokoh pakar tentang migrasi dan demografi di dunia ini. Jadi dalam rangka itulah kita ulang tahun dan sekaligus juga menghormati meninggalnya beliau, kita adakan seminar tentang migrasi ini. Harapannya Pak dengan seminar ini apa nih Pak? Ya, harapannya begini, terutama kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pada pemerintah yang tetap. Seminar tadi dalam rehat sebentar dan acara sesi pertama ini kita mulai ada terlambat 45 menit. Jadi 1 jam 60 menit itu akan kita bagi menjadi 3 bagian. Presentasi oleh Pak Profesor Dr. Kreman, kemudian dari menjelaskan sedikit sesuai dengan KSPSI yang berasal dari ITB. Banyak sekali karya beliau yang hal yang saat ini sedang untuk setiap presentasi dan juga kita masih punya waktu sekitar 30-40 menit untuk diskusi. Untuk itu saya tidak akan berpanjang. Sebagai penutup, kami sangat menyambut inisiatif, tapi masalah yang dipelajari agak berbeda. Integrasi dengan data 80-90 itu terbit di luar negeri. Terakhir di Australia, pekerjaan kita di bidang migrasi. Baik itu. Pak Graham menerangkan bagaimana pola migrasi baru merupakan. Jadi mungkin saya tidak akan panjang lebar dalam definisi ini, tapi yang digunakan oleh BPS tapi itu ada yang berubah, khususnya selain ada desentralisasi dan perubahan periode reformasi desentralisasi ini, pola organisasi kita mulai berubah begini, ya 2010 yang dia katakan. Namun ini yang concern mengenai urban urbanization, ya. Jadi BPS menggunakan sensus urbanization. Memang kami tidak ada dari BPS, tapi belum bisa menganalisis ketika ditanya kalau ini berapa sih proporsinya, berapa